Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna nabiyya ba'da wa la rasulullah ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur malam hari ini kita berjumpa ya. Kita berjumpa di Zoom seminar hari Rabu ini. Mudah-mudahan eh, pertemuan ini adalah pertemuan yang istimewa yang mendapatkan solusi dari pertemuan kali ini, solusi hidup ya, terutama masalah ekonomi kita ya, masalah kesehatan ya, insya Allah. Perkenalkan, nama saya Asep Bruder, saya orang perawat dan sampai saat ini alhamdulillah masih menjadi seorang tenaga kesehatan, dan juga gara-gara punya hutang 1,3 miliar, alhamdulillah bisa ada di depan Bapak Ibu semuanya dan ingin berbagi bagaimana caranya punya hutang 1,3 miliar selama 11 tahun dan lunas dalam waktu 16 bulan dengan menjalankan usaha ini dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan saya yakin Bapak Ibu pun ada di room ini yang memiliki hal yang sama. Mungkin malam hari ini ada yang sedang kesulitan untuk menyekolahkan anak. Mungkin ada yang mau berobat, belum ada uangnya. Mungkin ada yang mau beli kendaraan, belum ada uangnya. Ingin umroh, ingin haji furoda, ingin haji secepat mungkin, menghajikan orang tua, belum ada uang. Atau ingin membangun masjid atau pondok pesantren, belum ada uangnya. Nah, ini bisa jadi adalah jawaban dari doa-doa Bapak Ibu semuanya. Ya, atau yang ingin hidup tanpa hutang, tanpa riba, tanpa cicilan. Nah, ini adalah jawaban mudah-mudahan daripada keluh kesah kita semuanya. 90% orang di Indonesia memiliki hutang. Dan sebagian besar hutangnya hutang seperti saya, yaitu hutang yang diharamkan oleh Allah, yaitu hutang riba, Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam hari ini bisa diberjumpakan dan kita dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan solawat yang indah, yang syahdu, mudah-mudahan menggetarkan hati kita, mudah-mudahan membukakan pintu rizki, pintu rahmat, pintu syafaat dari Rasulullah SAW. Mari kita bersolawat sambil bagikan, sharekan link ini karena penting sekali ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilunaskan hutang-hutangnya, yang punya hutang disehatkan lahir batinnya, yang sedang sakit dan mudah-mudahan diberikan keistimewaan, kemudahan, keringanan, sakinah mawaddah warahmah. Ya, alhamdulillah, izinkan saya 1,5 jam ke depan untuk menyampaikan solusi yang pernah saya rasakan dan ribuan orang pernah merasakan juga. Ya. Bapak Ibu yang Allah Taala, sekarang lihat Bapak Ibu, ya, apa yang terjadi, pengangguran makin banyak, yang lulus kuliah makin banyak, tapi yang di PHK makin banyak. Ini adalah fakta.
Fakta yang selanjutnya adalah sarjana nganggur banyak sekali. Karena Pak, karena SD, SMP, SMA, kuliah terus dijejelin tentang bagaimana supaya pintar. Kalau udah pintar bisa kerja, udah kerja bisa dapat gaji. Itu aja yang tersimpan di banyak orang sarjana, sehingga kalau habis di wisuda nggak kerja, nunggu aja sampai dipanggil kerja. Nah, akhirnya Pak, kalau nggak dipanggil-panggil, udah nggak dapat penghasilan. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Dari jangan bangga lagi sekarang menggunakan toga, Bapak Ibu. Dengan menggunakan topi toga ini, jangan bangga lagi. Kasih tahu ke anak-anak kita. Kenapa? Karena SD dan TK pun pakai toga. Apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan dari seorang manusia, dari kita, dari anak-anak kita ketika sudah selesai kuliah adalah bisa mulia, bisa kaya dan berkah, bisa hidup manfaat, dan akhirnya masuk surga. Ini jadi nggak ada lagi cerita di wisuda kemudian bangga, belum memberikan manfaat buat orang udah bangga, belum menjadi mulia. Ya, sehingga anak-anak kita ajarkan untuk berdagang, kata Rasulullah. Usia 12 tahun udah mulai diajak jualan, ajak dagang. Mengapa harus dagang? Harus bisnis. Karena bisnis perintah Allah. Dagang perintah Allah. Rasulullah berbisnis. Begitu, ketika kita berdagang, berbisnis, kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian para penyebar agama juga berbisnis, berdagang. Sebagian besar orang-orang yang dijamin masuk surga adalah pedagang. Ya, orang kaya lebih cepat lagi masuk surganya kalau kekayaannya itu untuk di jalan Allah. Kalau yang orang kaya lambat masuk surganya kalau kekayaannya itu banyak digunakan untuk maksiat. Maka hisabnya lama. Nah, milih mana kira-kira? Kemudian 9 dari 10 rezeki, pintu rezeki adalah dari berdagang, berbisnis. Ya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita banyak hutang? Kenapa di antara kita dan saya punya hutang sampai 1,3 miliar? Karena ingin kelihatan sukses. Karena ingin punya motor penghasilan kecil. Ingin umroh haji penghasilan kecil. Ingin nyekolahin anak penghasilan kecil. Ingin menikahkan anak yang megah tapi penghasilan kecil. Ingin mobil, rumah, jalan-jalan penghasilan kecil. Dan ingin disangka sukses. Tapi padahal mah nggak sukses. Gimana caranya? Nyicil. Ini yang saya lakukan waktu itu, ya. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya jangan khawatir ketika berapapun hutang kita, cicilan kita, Allah Maha Kaya, dan malam hari ini insya Allah menjadi wasilah buat kita semuanya menjadi orang yang sukses dunia akhirat, kemudian barokah, penuh manfaat, hidup tanpa hutang, tanpa riba. Nah, kita eh, sama-sama tahu bahwa riba itu di agama apapun itu dilarang. Di kitab apapun itu ada bahasannya tentang riba. Nah, termasuk riba ini di dalam Islam, satu, kenapa saya membalikkan 2 mobil ke leasing, 3 rumah ke PR. Kenapa? Karena dosa riba itu menantang perang Allah dan Rasul. Yang kedua, dosa riba itu sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Yang ketiga, dosa riba setiap 1 dirham uang riba, yaitu 70.000 uang riba, sama dengan menzinahi 36 kali. Sama aja 36 kali berzina dosanya. Allah. Yang keempat, doanya kata Rasulullah, orang makan riba tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertobat. Dan yang kelima adalah wa man adza faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa orangnya yang sudah tahu dosa riba itu besar tapi tidak menyetopnya, malah mengulang-ulang lagi. Apa kata Allah? Wa man adza faulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, itu yang membuat saya antipati kemudian tobatan nasuha dengan yang namanya riba.
Ya, kemudian taubatan nasuha cirinya mengakui dosa riba itu besar, menyesali atas yang kita lakukan. Yang ketiga, bertekad tidak akan ngulang lagi. Yang keempat, taubatan nasuha agar dibersihkan sebersih-bersihnya dosa kita. Yang keempat adalah banyakin tobat setiap hari, istighfar. Yang kelima, ajak orang sebanyak-banyaknya untuk sama-sama dengan kita bertobat. Ya, untuk mendakwahkan supaya orang-orang juga sama dengan kita keluar dari riba itu. Nah, itu membuat Allah menyampaikan bahwa kalau kalian tobat nasuha, tobatnya yang sungguh-sungguh, maka akan dibersihkan lagi bagaikan bayi baru lahir. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu, kenapa malam hari ini dikumpulkan di Zoom ini. Karena bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat kita, keluarga kita, anak keluarga kita daripada jeratan riba ini yang mencengkram keluarga kita. Riba menghancurkan keluarga kita. Riba menghancurkan rizki, bisnis, perdagangan kita akan hancur. Itu. Nah, malam hari ini mudah-mudahan kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan termasuk tobatan nasuha dan diterima oleh Allah sehingga dibersihkan lagi dosa sebesar apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita ingin sehat, ingin lunas hutang, ingin punya kekayaan yang berkah berlimpah, ingin beli motor cash, ingin umroh haji, menghajikan orang tua, Masya Allah. Ingin jalan-jalan ngajak keluarga kecil kita. Ingin beli rumah cash. Gimana caranya? Bisa dengan 3 cara. Satu, nabung kalau bisa. Yang kedua, jual aset. Yang ketiga, dagang atau bisnis. Kang Asep, gimana dagang bisnis itu? Kan harus dengan modal. Nah, cari modalnya yang kecil dan modalnya cuma sekali-kalinya. Produknya ada, lengkap, dan kecil resiko, bahkan tanpa resiko. Dengan modal kecil itu bisa hasilnya besar. Sehingga bisa membayar hutang, umroh, haji, beli motor, beli mobil cash, beli rumah cash. Dan sudah yang terbukti yang berhasilnya banyak. Dan menurut negara yang legal bisnisnya. Yang halal menurut MUI. Apa itu? Salah satunya yang saya rasakan adalah bisnis PT Base Corp Syariah. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nah, ini yang bisa mengangkat diri saya yang tadinya bergelimang dengan hutang miliaran dan ribuan orang yang sama dengan saya, bahkan hutangnya lebih dari 1 miliar. Ada yang 3,5 miliar, gabung di usaha ini lunas. Jalankan dengan sungguh-sungguh. Dijalankan bisnisnya. Bukan daftar diam, bukan. Ini bukan investasi. Harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ada yang hutangnya lebih dari 5 miliar gabung di bisnis ini. Berhasil juga lunas. Nah, Bapak Ibu, dengan modal waktu itu 2.600.000 dapat bagi hasilnya dari PTBS ini 1,67 miliar. Motor 20 juta, ditambah lagi 110 juta, ditambah lagi 500 juta, ditambah 1 miliar. Nah, baru 4 bulan ini ada program baru. Modalnya cuma nambah 250.000, tetapi bagi hasilnya nambah 2 miliar. Motor, mobil, Pajero, rumah, dan tabungan 2 miliar. Jadi 3,67 miliar. Dan ingat, boleh diambil uangnya. Nah, kalau nggak boleh diambil uangnya berarti DP itu mobil. Nah, itu nggak mau kita kan. Pinginnya motornya cash 20 juta bisa diambil buat lunasin hutang, 150 juta bisa untuk umroh, yang 500 juta bisa bikin apa haji puroda, yang 1 miliar bisa bikin masjid, beli rumah dan lain sebagainya. Ya, nah, kemudian Bapak Ibu yang sudah berhasil, alhamdulillah 6 tahun kurang sudah membagikan PTBS ini lebih dari 8.000 uang 20 jutaan, 4.000 uang 150 jutaan, 800 orang uang 500 jutaan, dan lebih dari 300 orang rumah 1 miliaran. Yang udah dapat 2 miliar, champion 2 miliar, baru 1 orang. Kenapa? Karena baru program yang baru 3 bulanan ini. Jadi
Yang udah banyak dapatnya ini program yang sudah lama. Ya, Masya Allah. Dengan modal berapa ini? Dengan segini dapatnya modal cuma 2.600.000. Ya, kalau 2.810.000 dapat tambahan 2 miliar lagi. Ya, silakan. Nah, dari mana Kang Asep 2.600.000 atau 2.850 kok dapat 3,67 miliar, dari mana uangnya? Nih, Bapak Ibu. Kalau produk PTBS, ada yang ngomong gitu kan, ada yang produk PTBS itu bagus, kenapa nggak ada di TV? Kenapa nggak ada di radio? Kenapa nggak ada di endorse artis? Kalau bagus. Nah, ini sampaikan ini Bapak Ibu, bahwa retail itu atau penjual itu ada konvensional, ada penjualan langsung. Nah, PTBS adalah penjualan langsung atau direct selling. Nah, yang ada di TV, yang ada di radio, yang diiklankan lewat media cetak, media elektronik, dan baliho, sales, dan sebagainya, itu adalah perdagangan konvensional. Lihat baik-baik. Ini aturannya, peraturannya, undang-undangnya beda antara konvensional dengan direct selling atau penjualan langsung. Lihat baik-baik. Misalkan Bapak Ibu ya beli handphone harganya 3 juta. HPP-nya, harga dasar produk handphone itu 40% dari pabriknya. Berarti berapa? 1.200.000. Nah, yang 60%, 1.800.000-nya itu untuk ya keuntungan dari sini ke agen ini, 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 ngambil untung semua. Habislah 30%. Yang 30% lagi ke media cetak, ke TV. Itu mahal itu Bapak Ibu. Bayar artis iklan mahal. Bayar videotron mahal. Bayar billboard mahal. Bayar baliho mahal. Sehingga 30% untuk promosi, 30% untuk distribusi. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika beli handphone 3 juta di konter, HPP-nya harga dasar handphone itu cuman 1.200.000. Yang 1.800.000-nya dibagi-bagiin ke orang-orang yang sudah kaya. Nah, begitu. Beli lipstik pun sama. Sabun, sampo, selama ini Bapak Ibu, kopi yang ada diiklankan Bapak Ibu beli, mie instan, itu 60%-nya dibagi-bagikan kepada mereka. Termasuk beli motor, harga 20 juta. Dari pabriknya HPP-nya 40%, 9,6 juta kira-kira. Yang 11 jutanya lagi kemanain? Untuk dibagi-bagi ke mereka nih. Kita sebagai pembeli doang tidak mendapatkan kecipratan yang 60% itu. Beli lipstik pun sama. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan PTBS atau penjualan langsung itu dari pabrik. Dari pabrik langsung ke distributor tunggal, yaitu PTBS. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalau dari sini, pabrik ke distributor ini, ke sini lagi, ke agen kabupaten, ini ambil untung semua. Karena kan bayar sewa, bayar karyawan. Kalau ini, dari pabrik, HPP-nya 40%. Harga dasarnya. Dibeli oleh PTBS, distributor tunggal. Dari PTBS langsung ke kita. Lihat baik-baik. PTBS pun tetap mengeluarkan biaya 60%. Tapi 60% ini enggak dibagi-bagikan kepada orang-orang yang punya modal gede. Ke artis yang udah pada kaya-kaya. Tidak. Tapi 60% ini dicipratkan. Nah, dibagikan kepada kita sebagai konsumen akhir sekaligus menjadi artisnya, sekaligus menjadi owner, independent business ownernya. Nah, berarti jadi motor, mobil, rumah, gaji harian, mingguan dari 60% ini. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, nih, kalau di sini ada lipstick, di sini ada lipstick, mau milih yang mana nih? Di sini Bapak Ibu cuma dapat lipstick aja. Di sini pakai lipstick juga, tapi ada kesempatan kecipratan 60% ini. Ini kopi, beli juga kopi di sini, dapat kopi doang, nggak dapat motor. Di sini bisa dapat motor.
Yang beli pupuk di sini pupuk doang dapatnya petani. Di sini beli pupuk bisa dapat mobil. Saya tanya Bapak Ibu, nih ada hampir semua parfum, skincare. Di sini Bapak Ibu beli. Selama ini beli terus di sini. Tapi sayangnya Bapak Ibu dan saya hanya konsumen doang, beli mie instan terus. Tapi cuma dapat mie saja. Enggak kecipratan. Walaupun kita ngiklanin nih, woi bagus nih mie ini, enak nikmat. Dibayar enggak kita? Enggak. Kenapa? Ini konvensional. Nah kalau mau dibayar kita ngomong, ini lipstiknya bagus. Ini kopinya mantap. Ini herbalnya bagus. Dibayar kalau ada yang beli sepaket, dibayar di mana tempatnya? Di sini Bapak Ibu. 60% kecipratan bisa dapat motor, mobil, pajak, rumah, dan uang 2 miliar. Saya tanya Bapak Ibu, mau yang kiri tetap di yang kiri konvensional, apa mau pindah ke yang kanan? Kiri atau kanan? Coba diketik boleh silakan. Mau kiri tetap atau mau yang pindah ke kanan? Silakan diketik Bapak Ibu. Masya Allah. Mau tetap di kiri saja atau mau pindah ke kanan? Di kiri tetap kita minum kopi, di kanan minum kopi. Di kiri tetap kita pakai lipstick, di kanan juga pakai lipstick. Di kiri tetap beli pupuk, di kanan beli pakai pupuk juga. Di kiri pakai skincare, di kanan juga pakai skincare. Bedanya di kiri dapat skincare produknya aja. Di kanan kecipratan kita digaji. Silakan kiri atau kanan. Wah, kiri kanan ini. Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Jangan kiri kanan atau kiri atau kanan? Masya Allah kanan, kanan. Siapa lagi? Kiri atau kanan? Silakan diketik. Kanan, kanan, kanan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kanan betul kan? Masya Allah. Karena sampai kapanpun kita masih di kiri, tetap di konvensional, padahal ada di kanan produknya, kita enggak. Sabun, sampo, hair tonic, parfum, di kanan semua ada. Nah, walaupun nggak ada modal, ibu bapak tetap setiap bulan itu beli sabun, beli lipstik, nggak bilang nggak punya modal ya nggak? Kanan. Jangan bilang nggak punya modal karena setiap bulan beli sabun, beli lipstik, beli skincare, kena juga 2.800.000. Ya, Masya Allah. Barakallah. Terima kasih yang sudah menjawabnya. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kebanyakan kanan ya. Nah, di sini bisa diajarkan. Ini ada dokter gigi, lihat berhasil. Ada tukang dagang, Pak Haji Rudi, ya. Dapatnya lihat 4, 3, 2, 1. Ini ada ibu rumah tangga. Ini ada dapat 2 motor, 1 mobilio. Mas Pandi. Kemudian ada Mas Rislan, 2 motor, 2 mobil, 3 Kris. Ada Pak Zainal, ini sekarang udah dapat rumah 1 miliar. Kemudian udah dapat Pajero-nya 2, mobilionya, dan motor. Ini Ibu Supina, sekarang udah dapat Pajero juga, Alhamdulillah. Kemudian Ibu Rosita, ibu rumah tangga, beliau dapat 1 Pajero, 4 mobilio, dan 6 motor. Kemudian ini juga ada Bunda Dania, Pak Joko, ini beliau udah dapat 3 luxury 3 miliar. Kemudian ada Ustaz Jacu, udah dapat 3 luxury 3 miliar. Pak Jero udah dapat 5 atau 6 beliau. Pak Haji Birawan, kemudian Bu Haji Nopirati ini udah dapat 6 luxury Bapak Ibu. Kemudian Pak Abi Masturi, kemudian Umi Elis udah dapat 2 luxury. Dan Bapak Ibu semuanya termasuk saya, ketika gabung di bisnis ini sedang terlilit hutang ini, semua mereka ini termasuk saya. Dan semua mereka ini termasuk saya tidak punya uang untuk modal gabung di bisnis ini. Padahal dulu waktu itu masih 1 juta gabung di bisnis ini. Gak punya uang Bapak Ibu. Kenapa? Karena tapi untuk cicilan ada aja gitu. Untuk gabung di bisnis ini waktu itu 1 juta nggak ada. Mau gabung berdua sama istri 2 juta nggak ada. Gimana caranya? Karena yakin ingin berubah.
yakin ingin berjuang untuk keluarga. Karena kalau tidak mengutamakan, mengupayakan nyari uang untuk modal, maka saya akan terus-menerus punya hutang terus dan beli belanja terus. Tadi satu-satu kan beli sabun satu, dikumpulkan tetap jadi, dan gitu udah akan ada berubahnya keluarga kita dan tidak ada yang akan membantu kita Bapak Ibu. Nggak akan ada yang membantu keluarga kita karena saudara punya, semuanya punya hutang. Misalkan teman punya masalah sendiri-sendiri, jadi walaupun mereka bantu kita sekali dua kali saja, tidak bisa kita seterusnya kita minta bantuan mereka. Berarti harus bagaimana? Harus berjuang kita demi istri anak-anak kita. Gimana caranya? Berkorban. Saya menjual laptop untuk berkorban supaya bisa gabung di usaha ini. Saya Pak Haji Joko menjual sofa untuk gabung di bisnis ini. Seperti Haji Birawan sampai minjem mertuanya, tapi sekarang udah dapat luxury. Usaha Jacu sampai jual cincin istrinya. Itu semuanya pengorbanan. Karena dikatakan berjuang kalau berkorban. Kalau nggak mau berkorban, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian akan tetap kondisi saya, kondisi kita seperti itu bahkan lebih susah daripada sebelumnya. Karena hutang itu nggak akan berkurangnya, yang ada menambah bertambah. Karena sebagian besar kita, saya ini ya, untuk bayar hutang itu minjem hutang lagi, maka nggak lunas-lunas hutangnya malah nambah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, perusahaan PTBS ini enaknya itu untuk bayar hutang nanti, untuk beli rumah, beli motor, beli mobil, mobilnya bisa diuangkan Bapak Ibu. Ini yang menarik, berarti ini hak milik ya kan ya. Alhamdulillah. Kemudian apa namanya perusahaannya? PT Base Corporation Syariah yang ada di Bandung. Ownernya orang dalam negeri, orang Indonesia, perusahaan Indonesia, produknya Indonesia. Dan milik sendiri kantornya. Tidak punya hutang seperak pun dimanapun, baik ownernya ataupun perusahaannya. Nah, termasuk direct selling atau penjualan langsung. Legalitas lengkap, sertifikat halal dari MUI, dikatakan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, tidak mengandung goro, doro, riba, maisir, kezaliman, tidak ada. Hasil pengkajian para ahli 1,5 tahun lamanya. Alhamdulillah. Jadi secara negaranya legal, halal menurut agama. Dan masuk ke asosiasi AP2LI, kemudian sertifikat penyelenggara sistem elektronik juga dapat. Visi misinya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari tangan riba. Motonya go berkah no riba go baitullah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini ada nilai dakwahnya. Siapa yang berdakwah, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita berdakwah sendirian, susah mendakwahkan anti riba. Nggak ada solusi. Nah kita ada perusahaan ini punya visi misi untuk mendakwahkan anti riba dan sekaligus memberikan solusinya. Nah kita nebeng di situ. Kita nempel di situ, ikut dakwah dan ikut memberi solusi. Mantap nggak kira-kira? Motonya go berkah, no riba, go baitullah. Dan PTBS ini alhamdulillah diakui bahwa perusahaan ini berprestasi, alhamdulillah. Kemudian perusahaan ini, PTBS ini sudah sejak 2019 sudah masuk TV, berbagai macam TV termasuk TV One, memberikan informasi bahwa ada perusahaan yang bisa menjadi solusi bagi umat yang ingin menjalankan usahanya, lunasin hutangnya dengan berdagang, berbisnis, ya. Dan ini yang tertarik Bapak Ibu, yang menarik buat saya adalah kok ada perusahaan yang mewajibkan kepada muslim, mitranya yang muslim untuk iktikaf pesantren kilat di pesantren Miftahul Ulum di Bandung dan di 8 kota lainnya, ya, untuk 4 hari 3 malam bersama ownernya Pak Haji Pemberan Agung
untuk memohon kepada Allah. 4 hari 3 malam. Meminta pertolongan Allah. Makanya wajar kalau ditolong oleh Allah. Herbalnya ditolong oleh Allah. Pupuk-pupuknya ditolong oleh Allah. Leader-leadernya ditolong oleh Allah. Yang penting ikutin spiritual leadership camp SLC ini. Di Bandung ada, di Jogja ada, di Malang ada, di Lampung ada, di Padang ada, di Riau ada, di Jambi ada, di mana tuh? Di Makassar ada. Di Bengkulu ada sekarang. Nah, ini jarang Bapak Ibu. Ada perusahaan yang memintanya kepada Allah. Seminar training ada. Tapi ada training spiritual. Wah, ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, bagaimana Kang Asep dengan dua gabungnya? Gabungnya ya untuk menjalankan usaha ini, ingin mendapatkan penghasilan. Bapak Ibu kalau cinta sama Indonesia, cukup cicipin produk Indonesia dari PTBES. Nah, kalau memang cinta Indonesia, jangan cinta Indonesia, tapi jamnya dari mana? Sepatunya dari mana? Impor semuanya. Nah, berarti bohong cintanya. Nah, sekarang buktikan bahwa kita cinta Indonesia itu, pastikan ownernya orang Indonesia, perusahaannya Indonesia, produknya Indonesia, dan kita pakai produk-produk Indonesia. Caranya gimana? Nyicipin sepaket aja produk PTBES. Berapa banyak? 16 jenis. 4 juta rupiah. Tapi di diskon menjadi 2.850.000 rupiah. Dapat produk senilai 4 juta. Boleh milih apapun yang mau digunakan. Apa saja yang disediakan oleh PTBES? Lebih dari 150 produk. Untuk pertanian, kesehatan, kecantikan, transportasi, dan peternakan. Silahkan pilih yang mau dipakai oleh Bapak Ibu sekeluarga. Kita lihat satu persatu. Boleh Bapak Ibu dari 16 jenis itu ngambil pupuk ini, Bespam, boleh fotosintesa, boleh eco farmingnya, boleh vitamin ternaknya. Nah, ini pupuknya ya, hasilnya. Nah, boleh juga untuk kesehatan, kesembuhan. Karena sekarang orang sakit itu udah males minum obat kimia, pinginnya obat yang aman. Tapi bukan berarti obat medis dihilangkan, enggak. Komplementer. Saya buka klinik dengan dua ini. Obat medis iya, obat herbal juga iya. Mantap hasilnya. Nah, penyebab penyakit untuk memahami herbal PTBS ini, harus paham dulu penyebab penyakit ini karena satu, imunnya turun. Dua, karena kerusakan sel. Yang ketiga, karena ususnya kotor. Yang keempat, karena tumbuh sel buruk alias kanker. Yang kelima, karena keasaman tubuhnya terlalu asam atau terlalu alkali. Nah, berarti herbalnya yang bagus di PTBES harus ada untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kerusakan sel. Yang ketiga, harus ada herbal yang untuk membersihkan usus, harus ada herbal untuk anti kanker, harus ada herbal untuk meningkatkan apa namanya, alkali tubuh, pH tubuh. Air pH-nya ditingkatkan, pasti minum pH tubuhnya jadi meningkat. Nah, kita lihat satu persatu. Boleh Bapak Ibu ngambil untuk penghancur lemak, yaitu sislin. Ya, boleh Bapak Ibu ngambil salmon untuk jantung, untuk otak, anak, dewasa, dan lansia. Yang ketiga bisa juga untuk apa namanya itu, aliran darah. Salmon ini Masya Allah, jantung, berkaitan dengan otak, berkaitan dengan aliran darah. Yang selanjutnya Bapak Ibu bisa mengambil kolamak. Kolamak itu isinya ada di dalamnya ikan gabus untuk luka ya. Wah, spirulina itu antibiotik. Ada gamat emas itu untuk luka bagus, untuk kesehatan liver, jantung, kemudian untuk perbaikan di pankreas, untuk diabetes bagus, luka karena operasi bagus, luka bisul bagus, ini kolamak ini ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ambil ayamil. Di dalamnya ada susu kambing, mengkudu, daun kelor, daun salam. Nah, ini bagus untuk alergi,
asma, hipertensi lambung, dan autoimun. Nah, ini pakai ayamil. Nah, Bapak Ibu juga nanti sebentar lagi ada black honey. Ini sambiloto, madu, propolis, gamat, protowali untuk diabetes dan nyeri sendi dan demam. Pakainya ini. Kemudian Bapak Ibu bisa ngambil juga spirulina. Ya, ini superfood luar biasa. Ya, untuk mata, kulit, luka dan usus. Bapak Ibu juga bisa ngambil untuk hipertensi jantung, stroke, kebas dan kesemutan. Itu dalgesic gel, dipakainya di dada, di tulang belakang dan di tempat yang sakit. Bapak Ibu juga bisa yang suka ngopi, punya masalah lambung, stroke, jantung tapi masih ngopi. Boleh teruskan kopinya tapi dipakai ganti kopinya yang ada batu sodanya dan ada daun ekstrak daun kelornya, yaitu black habat kopi. Nah, jadi black habat kopi ini diminum 1 sampai 2 kali, aman untuk yang punya masalah lambung, aman bagi orang yang punya masalah di saraf, stroke dan sebagainya, malah untuk mengobatinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk masalah lambung, GERD dan tipes DBD pakai Naturaplex, Ayamil dan Habsro atau Black Seed. Ya, kemudian Bapak Ibu untuk ginjal pakai urinar, jemurat, ayamil, ambil dah, dan alkabes. Kemudian Bapak Ibu bisa ngambil juga resep untuk mata nih, ada nih Vision Lab sekarang udah ada untuk mata, ditambah ayamil dan mesprolina. Untuk yang rabun, glaukoma, anak yang suka main handphone terus pakai ini. Dan untuk hernia, ambeien, usus buntu pakai kapsul wasir. Di dalamnya ada kapsul wasir itu di dalamnya ada daun ungu, temulawak, dan di dalamnya juga mengandung apa namanya? Aduh lupa satu lagi. Kolamak dan mesprolina. Nah, ini untuk hernia, ambeien dan usus buntu. Kan sekarang banyak yang usus buntu karena banyak makan pedas-pedas tapi nggak mau dioperasi. Insya Allah pakai yang ini ya, 3 macam ini. Nah, kemudian lanjutnya adalah resep suami istri. Untuk suami nambah ukuran pakainya ini Titan Gel. Untuk nambah durasi pakai X-Men dan Salmon 2 kali sehari. Untuk nambah keras pakai honey, Power Honey. Dan untuk istrinya atau wanitanya yang punya suami, ini untuk meningkatkan gairah seksualnya. Nah, ya, lengkap sekali ya Pak Ibu. Dan ini untuk asam urat, kolesterol, hipertensi, tulang sendi, osteoporosis atau keropos tulang. Pakainya Zemurat. Ada sambilotonya, ada sidagurinya, ya di sini tuh. Ada temulawaknya, ditambah ayamil plus Hubs Pro. Ya, kalau nggak Hubs Pro, Black Seed, ditambah dalgesic. Seperti itu. Kemudian yang diabetes, kencing manis, kasih Zemurat ditambah dengan Bimex karena ada akar apa ada gamat emasnya dan ayamil. Ya. Kemudian minumnya alkabes. Nah, untuk gagal ginjal yang udah cuci darah terutama pakai Red Booster, Hubs Pro atau Black Seed, ditambah ini minumnya dan ini dioleskan dari luar. Kemudian syarat penjepit Parkinson Bapak Ibu bisa ngambil ini Zemurat, Ayamil dan Salmon. Ya. Kemudian untuk luka operasi bisu, luka diabetes, jerawat, pakai Kolamax. Ini daun apa namanya? Isinya ada spirulina, gamat emas, dan ikan gabus. Spirulina ditambah juga dengan ayamnya. Dan sebentar lagi ada gel nih untuk lukanya ya, luka luarnya ini dioleskan. Yang program hamil, catat nih yang ini nih. Yang blok merah ini catat nih. Minumnya istri ayamil dan apa namanya? Salmon, suami salmon dan X-Men. Dua-duanya kopinya pakai ini dan alkabes. Kalau nggak ngopi nggak usah pakai alkabes aja. Selanjutnya resep prostat, ISK, batu ginjal, batu empedu. Pakainya urinar, zemurat dan ayamil. Minumnya pakai alkabes. Untuk amanda, meningitis, sinusitis, Bapak Ibu bisa ngambil ini nih. Jadi Bapak Ibu 16 jenis itu bisa apa saja yang mau Ibu ambil. Ayamil, mesprolina, Hubs Pro atau Black Seed. Dan dalgesic dari luarnya. Lihat amandel seperti ini. Kalau ke rumah sakit ini udah T3 ini harus dioperasi. Ya, sedangkan ini adalah salah satu daya tahan tubuh anak kita. Coba dulu dengan obat.
herbal ini, ya. Jangan ujuk-ujuk langsung operasi ngikut aja, jangan. Resep untuk yang sehat, ingin menjaga stamina, saya kemarin kan, dari Jakarta ke Madinah, ke Mekah, ke Turki, ke Turki, ke Kairo, ke ini sini lagi, mengisi di Tebet seminar, besok ke mana tuh? Ke Ciamis, ke Purwakarta, terus dengan apa? Black Habat kopi atau Habsro, Ayamil, Mesperlina, minumnya pakai Alkabes. Nah, ya. Hepatitis liver, HIV, AIDS, kecanduan, ikhtiarnya pakai Habsro atau Black Seed, Ayamil dan Zemora. Kemudian, nah sebentar lagi ada Stevia Base. Manisnya satu tetes sama dengan 300 kali lipat gula biasa, tapi tidak meningkatkan gula darah. Nah, Bapak Ibu juga bisa ambil yang 16 box itu, ini kolagennya, kolagen untuk glowing, untuk peninggi badan, ya, kemudian untuk ini kebotakan. Kemudian serum pemutih, Bapak Ibu bisa ngambil juga ini nih ya Pak, parfumnya. Ya, jadi anak kita kan pakai parfum, suami pakai parfum, istri pakai parfum, dan biasanya satu-satu parfumnya beda-beda. Nah di sini tinggal beli, ngambil di sini aja parfumnya, ya. Kemudian Bapak Ibu ada di sini herbalnya, ada di buku edisi 1, edisi 2, dan bisa didapatkan di kantor PTBS, di merchandise di Bandung atau di Tebet. Kemudian Bapak Ibu yang mau ikutan pelatihan herbalnya ada tanggal 13 ya, tanggal 13 ini. Insya Allah di Bekasi tanggal 13, silakan di screenshot. Tanggal 13 masih ada kuota, masih ada diskon nih, masih ada diskon malam hari ini, silakan. Masih ada diskon. Hubungi nomor WA-nya ya, silakan. Yang bulan lalu juga dari Padang datang ke sini, dari Cilacap datang ke Bekasi karena ingin mempelajari tentang herbalnya. Kemudian Bapak Ibu yang berhasil di sini alhamdulillah banyak sekali. Tinggal Bapak Ibu sekarang ini kita lihat, ini Pak Charsa ini baru dapat mobil 150 juta. Baru 2 mingguan kurang lebih. Kita lihat ya. Tanpa batas dari seorang musik online, Bapak Charsa bekerja dan berbisnis adalah ada tanpa mengeluh, terus bergerak. Insya Allah akan menjamin orang-orang yang terus bergerak. Kalau sudah selesai mengerjakan pekerjaan yang satu, pekerjaan yang lain lanjutkan. Bapak Charsa seorang bapak rumah tangga yang luar biasa. Setiap hari meninggalkan anak dan istrinya, yang entah di mana, tapi rezeki itu tahu kita ada di perjuangan yang luar biasa, penuh dengan sebuah impian yang besar, yaitu ingin membahagiakan keluarga kecilnya. Disertai dengan mengemis pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang SLC dan Nabi, dan terasa indahnya ketika bahagia yang luar biasa. Berkait kendaraan saat menikmati hidup bersama anak istri, dan tidak selesai sampai di sini perjuangan bersama, karena perjuangan terus berjalan menjemput impian berikutnya, menjemput impian yang lebih besar lagi.
bisa. Jadi yang belum join, segera join bersama komunitas sahabat kami. Yang sudah join, semangat. Kalau pantang kendor, jangan tunggu nanti. Gaspol terus karena rezeki berlimpah dari usaha teman-teman. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nih menjadi wasilah kita untuk produk knowledge-nya, produk knowledge yang khusus kanker sekarang tidak sempat. Besok khusus produk, ya, untuk malam Jumat besok khusus produk insya Allah, ya insya Allah. Nah ini Bapak Ibu, cara lihat produknya banyak banget, bisa diambil 16 jenis, dipakai oleh Bapak Ibu sendiri. Dan kalau yang ingin mendapatkan penghasilan tambahannya, ingin dapat beli motor cash, beli mobil cash, bisa umroh, bisa beli rumah, nah itu boleh mengikuti peluang usahanya. Kalau mau produknya aja silakan, udah untung kok. Harusnya beli 4 juta, diskon jadi 2,8 juta gitu. Nah, tapi kalau mau sambil mendapatkan penghasilan tambahannya boleh. Bapak Ibu boleh ambil 2.850.000, ambil 16 jenis produk senilai 4 juta. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan dapat ID member, akan dapat akses ke web virtual office, akan dapat katalog dan starter kit, dan punya penghasilan 3,67 miliar. 20 juta sekali, 150 juta sekali, 500 juta sekali, 1 miliar sekali, 2 miliarnya satu kali. Modalnya cuma sekali saja, 2 juta 850, itu pun dapat produk senilai 4 juta rupiah. Kenapa tadi ada yang dapat 5 motornya, mobilnya dapat 3, dapat 10? Karena bisa Bapak Ibu beli tokonya, tergantung beli tokonya nih. Kalau mau beli tokonya satu basic, yang ini, maka dapatnya 1 kali motor, 1 kali mobilio, 1 kali pajero, 1 kali rumah, 1 kali uang 2 miliar. Kalau Bapak Ibu mau beli 3 toko, maka Bapak Ibu punya haknya adalah 3 kali motor, mobil, pajero, rumah, 11 miliar. Boleh 7 toko bisnis. Paket eksekutif boleh 15 toko. Paket priority boleh 31 toko. Modalnya mana? Nih, 85 juta, dapat produk 496 box. Dapatnya kesempatannya nanti 31 kali motornya. Mobil 31 kali, 31, 31, 31. Jumlahnya 113 miliar. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, boleh silakan Bapak Ibu ambil yang basic dulu boleh. Nanti upgrade ke reguler, upgrade ke priority. Mau langsung priority juga boleh. Saran saya, ambil paket keluarga, suami, istri, anak. Supaya semuanya punya usaha, Bapak Ibu. 1 anak basic didaftarkan berarti punya kesempatan 3,67 miliar per anaknya. Masya Allah. Nah, gimana caranya Kang Asep kalau udah gabung? Udah menjadi bagian dari PT BES, udah dapat ID, langsung belajar kepada mentornya dan lakukan PCA, pakai produknya. Jadi yang produk yang 16 jenis itu tadi, 16 box pakai, kasih ke suami, istri, anak, mertua, orang tua, beri minum. Kemudian ceritakan kalau bagus, ceritakan. Yang nggak bagus jangan cerita bagus, jangan berdusta. Produknya ceritakan manfaat produknya dan manfaat solusinya. Bagi orang yang butuh solusi, kasih solusinya. Bagi orang yang sedang butuh produk, kasih tahu produknya. Kalau belum bisa menjelaskannya, ajak ke seminar. Hampir setiap malam ada seminar Zoom dan seminar offline di hampir berbagai kota. Nah, lihat Bapak Ibu sebelah kanan saya. Apa penghasilannya selain motor, mobil, pajangan rumah? Ada juga penghasilan yang harian Bapak Ibu. Sekarang ada yang beli 1 paket dibayar 400.000. Misalkan cerita ikut ke seminar, pas ditanya, Bapak mau ambil yang mana paketnya? Ada 5 pilihan, ngambil paket basic deh. Maka Bapak dibayar oleh PT BES 400.000 rupiah. Gak ada potongan, plus ada tambahan poin, 1 poin.
Saya mau ambil reguler misalkan. Berarti Bapak yang undangnya dibayar 1.200.000. 400.000 kali 3. Karena regulernya 3 paket, 3 toko. Plus dapat 3 poin. Nah, poin ini, satu poinnya, satu paket, satu poin, itu sama dengan kurang lebih 250.000. Kalau 3 pak poin berarti 750.000. Dan ini nanti ditukarkannya dengan motor, mobil, pajero, dan rumah. Gitu. Misalkan yang Bapak Ibu ajak ke seminar itu, mau gabung beli paket bisnis 7 paket, Bapak Ibu dibayar oleh PTBS 2.800.000. Kenapa? 400 kali 7. Maka 2.400.000 plus dapat 7 paket 7 poin. Nah, kemudian ketika ambil paket yang eksekutif, Bapak Ibu dibayar 6 juta besok harinya plus 15 poin. Kalau ambil yang paket priority, misalkan Bapak Ibu ngundang si A. Si A itu udah paham dan udah ngikutin seminarnya. Ternyata beliau mau dong saya ikut juga paket priority 31 paket, maka Bapak Ibu dibayar oleh PTBS 12.400.000 besok harinya. Plus dapat 31 poin. Dari mana 12.400.000? 400.000 kali 31 paket toko. Maka 12.400.000. Poinnya nama 31 poin. Luar biasa nggak nih? Jadi kerjanya satu kali bisa dapat yang ini dibayar 12 juta dalam sehari. Kalau yang ngambil 15 paket 6 juta. Karena produknya memang dibutuhkan Bapak Ibu. Ya, bukan produk yang numpuk, bukan. Produknya dibutuhkan Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian contoh nih. Bapak Ibu di bisnis ini hanya ada 2 orang yang beli sepaket aja udah berhasil bisnis ini. Contoh Anda gabung, ngajak si A, beli sepaket, FO, first order sepaket. Anda dibayar 400.000, berarti di sebelah kiri Anda dapat 1 poin. Karena ambil 1 paket. Kalau 3 paket, 3 poin. 31 paket, 31 poin. Gitu. Poin itu adalah paket, bukan jumlah orang. Si B, gabung lagi, simpan di sebelah kanan. Maka si B ini misalnya ngambil 3 paket. Reguler berarti. Anda dibayar 1.200.000. Poin Anda sebelah kanan 3 poin. Kalau ini ambil 31 paket, 31 poin. Karena ini ngambil sepaket basic, ini ngambil reguler, maka di sebelah kanan 1 poin, kiri 1 poin, kanan 3 poin. Udah gitu dapat yang mingguan. Dari kalau ada bertumbuh 1 paket sebelah kiri, 1 paket sebelah kanan, Bapak Ibu dibayar juga oleh PTBS. Namanya profit pembinaan. 100.000 per pasang paket. Kalau ada di sini nambah 1 paket, siapapun yang ngajaknya, nambah di sini 1 paket, selalu dibayar 100.000, dikumpulin seminggu, terus dibayar hari Selasanya. Wah, jadi ada penghasilan mingguan juga. Tugas Bapak Ibu, sesudah dapat 1 kiri 1 kanan, bina si A ini dan bina si B supaya menjual 2 paket, menjual kepada 2 orang minimal sepaket. Buka 2 cabang, ini buka 2 cabang minimal sepaket. Contoh gini. Maka Anda kebagian kecipratan poinnya. Ini saya akan gabung 31 paket. Berarti si ini dapat 31 poin plus dapat 12.400.000. Anda dapat 31 poin nambah. Karena yang kerja si A. Si ini misalkan gabung 3 paket. Si A dapat 3 poin plus dapat 1.200.000. Anda dapat 3 poin nambah. Wah, ini juga sama. Yang kerja dapat, yang nggak kerja dapat kecipratan poin saja. Nggak ada yang dirugikan. Nah, kondisi seperti ini, di sini 3 orang, di sini 3 orang. Kalau ini ambil 31 paket, ini 31 paket berarti 62 poin. Ditambah ini 63 poin. Berarti tim kiri Anda 63 poin walaupun cuma 3 orang. Nah, tadi setiap paket dibayar 100.000. Ya, gitu ya.
tugasnya Anda bina tim kiri Anda, bina tim kanan Anda, supaya masing-masing membuka 2 cabang yang masing-masing menggunakan minimal 1 paket. Setiap ada yang bertambah 1 paket, Anda nambah 1 poin. Setiap ada yang nambah 31 paket, nambah 31 poin. Plus yang mingguannya ya. Sehingga kapan saja tembus di angka 100 paket tim kiri berjamaah ya. Tim kanan 100 paket minimal, dapat 20 juta. Ini poin nggak hangus. Lanjut, 101, 102, 300 kiri terus kanan, dapat 160 juta. 1.500 kanan, 1.500 kiri, dapat 500 juta. 3.000 kanan, 3.000 kiri, dapat 1 miliar. 10.000 kanan, 10.000 kiri, dapat 2 miliar. Nah, begitu cara kerjanya. Kalau yang butuh lagi gimana Kang Asep? Boleh nggak belanja ulang? Boleh. Namanya RO. Setiap RO atau belanja ulang di tim kiri atau di tim kanan Anda, setiap 2 juta rupiah dapat 16 box, itu nambah 1 poin juga. Wah, jadi RO jadi poin, ada yang gabung 1 paket jadi 1 poin, gabung 3 paket jadi 3 poin, gabung 7 paket nambah 7 poin, gabung 31 paket di sebelah sini siapapun yang ngajaknya, semuanya yang sejalur dikasih poin. Mantap ya, insya Allah ya. Nah kemudian, apa PTBS tidak rugi? Lihat baik-baik Bapak Ibu. Ini tadi Anda ngajak si A dan si B. Ini misalkan hanya si A dan si B aja. Jualan 3.000 paket. Berarti 7,8 miliar. Ini jual 3.000 paket. Berarti 7,8 miliar. Berarti tim Anda sama si A dan si B udah memberikan aset kepada PTBS 15,6 miliar. PTBS memberikan kepada Anda 1,67 miliar. Rugi nggak PTBS? Tidak. Bangkrut nggak PTBS? Ya tidak. Cuma 1,67 miliar dikasihnya. Nah yang jadi masalah adalah apakah bisa kita cepat, mudah jualan 3.000 paket per orang? Susah kan? Nah karena susah, nggak semua orang pintar jualan, maka 3.000 orang masing-masing menggunakan 1 paket. Berarti 3.000 paket juga kan? Atau 300 orang masing-masing menggunakan 31 paket. Berarti 3.000 paket juga kan? Nah gitu. Jadi orangnya berapapun yang dihitung adalah paketnya. PTBS nggak bakal rugi. Nggak bakal bangkrut, nggak usah khawatir. PTBS pinter juga. Ya, masa ada yang mau bangkrut? Enggak. Ini lihat. Nah, kemudian Bapak Ibu ada hadiah dari owner PTBS Pak Haji Febrian Agung baru bulan ini. Beruntung Bapak Ibu yang gabung saat ini, yang gabung priority malam hari ini, ada keistimewaan. 1, dapat jas. 2, produknya lebih banyak. 3, hak rewardnya 31 kali, motor, mobil, peliharaan rumah. Dan yang paling utama ini nih, dapat motor dan mobilnya nggak usah 300 poin kanan kiri, di diskon cuman 175 kanan, 175 kiri, berjamaah kapan aja, nggak reset poin, nggak harus belanja tiap bulan. Bapak Ibu sudah dapat motor 1, mobil 1. Wah ini berat. Tapi yang berat, yang diberikan keistimewaan ini adalah yang gabungnya priority. Yang gabungnya priority itu untuk dapat motor mobil cukup 175 paket tim kanan, 175 paket tim kiri. Wah, 10 alasan bisnis PTBS. Kenapa memilih PTBS? Kenapa saya memilih PTBS? Karena berbisnis alat untuk berdakwah. Ini bisnis PTBS ini punya visi dakwah. Nah, kita nebeng ke PTBS supaya bisa berdakwah juga. Yang kedua,
ada support system training seperti ini, ada seminar gratis seperti ini. Kemudian di PTBS di kantornya di Bandung gratis, di Tebet gratis. Kemudian ada training spiritualnya gratis. Apa namanya? Ada infak di 160.000. 3 hari, 4 hari 3 malam, dapat makan 9 kali. Wah, Allah. Kemudian yang sukses yang omset, bukan yang duluan bergabung. Kalau di PTBS ya, yang dihitung omset kanan, omset kiri, bukan yang dihitung jumlah orang. Poinnya tidak ada hangus. Tidak ada setahun dinolkan lagi. Waduh, kapan dapatnya kan kalau gitu. Rewardnya paling mudah diraih. Kenapa? Buktinya nyata. Sistemnya tidak ada wajib tutup poin. Tidak wajib belanja tiap bulan. Kalau butuh baru belanja lagi boleh. Sistem bisnisnya halal. Kata siapa? Kata Dewan Syariah. Para ahli, ulama ahli fikih muamalah, hasilnya PLBS, penjualan berjenjang syariah. Produknya sangat diminati, prospeknya luas, dan PTBS aman dan berizin. Nah, silakan Bapak Ibu mau bergabung yang basic, reguler, bisnis, eksekutif, priority. Allah memberikan rezeki sesuai dengan wadah yang kita siapkan. Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu, ini supaya kita sukses pakai jalur langit, jangan mengandalkan kehebatan diri, jangan mengandalkan wah saya banyak kenalannya, wah saya banyak pengalamannya, saya hebat marketingnya, saya pintar bicaranya. Tidak bisa sukses kalau tidak ditolong Allah. Percayalah. Maka niatkan untuk dakwah. Gabung di bisnis ini tujuannya akhirat dulu, baru dunianya. Ketika tujuannya akhirat, dunia dimudahkan. Janji Allah. Banyakin sholawat setiap hari. Banyakin minta ampun. Bahagiakan dari sekarang pasangan hidup. Orang tua, mertua, bahagiakan dari sekarang. Doanya mantap. Sedekah setiap hari. Gak punya uang, sedekah solusi. Ajak orang lain itu untuk hijrah dari riba dan sedekah informasi. Tugas kita cuma 5 ini aja. Gitu di bisnis ini ya. Insya Allah. Kemudian Bapak Ibu semuanya. Nah, itu adalah seminar dari saya. Dan kita lihat ini sekarang sebentar. Sedikit ini ya. Kanker sekarang untuk kanker ini Bapak Ibu banyak sekali. Ini produk knowledge sedikit ya tentang kanker ya. Tentang kanker dulu nih. Karena kanker ini merajalela sekarang semakin banyak sekali yang kena kanker. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu yang kena kanker ya. Sehingga Bapak Ibu kita harus bersyukur kalau kita menjadi wasilah orang lain yang harusnya di kemoterapi. Yang orang kalau di kemoterapi itu hancur sel yang kankernya mati, sel yang hidupnya juga mati. Bom itu. Kemoterapi itu bom, semuanya dibabat habis. Jadi mereka yang punya kanker itu butuh banget solusi dari kita, dari Bapak Ibu, berikan solusi yang tidak menghancurkan tubuhnya. Nih penyakit kanker itu nomor 2 terbesar. Sesudah penyakit jantung ini nomor 2 kanker. Selanjutnya jumlah penderita kanker di Indonesia. Nih, yang paling pertama kanker serviks yang paling banyak ya. Kemudian kedua kanker payudara. Masya Allah. Kemarin ada 26 tahun kena kanker payudara Bapak Ibu. Dan udah terlambat itu, udah stadium 4. Kanker kulit, kanker nasofaring, kanker kelenjar, ovarium, ovarium itu kanker di indung telur, kanker rektum atau kanker di anal, di anus, kanker tiroid, jaringan lunak, dan kanker kolon. Nah ini Bapak Ibu. Yuk kita niatkan sekarang untuk menjadi solusi orang yang kena kanker itu supaya tidak meninggal karena kemoterapi. Kita harus pahami nih, kanker itu apa, kemoterapi itu apa, dan apa solusinya.
Teman-teman saya yang dokter, kalau kena kanker, sebagian besar nggak mau pakai kemoterapi. Pinginnya pakai yang herbal. Betul. Ya, kalau sudah pada paham, itu pasti pinginnya yang herbal. Karena kalau herbal yang dibabat itu yang sel kankernya aja. Namanya juga buatan manusia. Kalau kemoterapi, kalau herbal buatan Allah. Ciptaan Allah. Kanker payudara nih, paling banyak di kaum wanita. Kemudian rektum itu di sini nih, di anus, kanker leher rahim, paru, kemudian korpus uteri di rahim bagian atas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nih, efek samping kemoterapi. Kenapa orang tidak mau kemoterapi? Kenapa pasien-pasien saya nggak mau di kemoterapi? Kenapa teman-teman kesehatan saya itu tidak mau kemoterapi? Efek kemoterapi Bapak Ibu, sampaikan kepada saudara Bapak Ibu yang kanker, lebih baik jangan di kemoterapi Bapak Ibu. Apalagi stadium 1, 2, sampai 3, jangan kemoterapi Bapak Ibu. Saran saya jangan kemoterapi Bapak Ibu. Kenapa? Efek sampingnya satu, anemia, kehilangan nafsu makan, makanya suka kurus gitu kan. Kenapa? Karena efek samping kemoterapi itu adalah hilang nafsu makan, terjadi anoreksia. Kemudian perdarahan, suka terjadi perdarahan akibat kemoterapi. Kemudian konstipasi, BAB-nya susah, berperih, apa namanya itu, apa namanya sih, ngedennya harus kuat. Kemudian diare, efek kemoterapi itu perasaan emosian terus. Gejala seperti flu terus. Kemudian sindrom tangannya itu kadang-kadang Parkinson, kadang-kadang getar-getar gini. Kemudian infertilitas, kemoterapi menyebabkan kemandulan. Infertilitas itu kemandulan. Kemudian edem getah bening, ada pembengkakan di kelenjar getah bening. Kemudian sakit di mulut. Nah, ini efek dari kanker di kemo. Efek kemo mual muntah pasti. Efek kemo disfungsi seksual, bisa impoten Bapak Ibu. Ketika kemoterapi itu efek sampingnya bisa impoten, disfungsi seksual. Kemudian perubahan kulit dan kuku. Coba orang yang di kemo itu kukunya itu menjadi keputih-putihan atau kebiru-biruan. Ya, kulitnya jadi kelam. Dan neuropati perifer, saraf-sarafnya pada mati. Dan sering terkena infeksi. Maka dari itu, yuk, yang belum kemoterapi, jangan kemoterapi Bapak Ibu. Ya, saya sarankan aja. Saya sebagai tenaga kesehatan udah lebih dari 20 tahun. Setiap ada yang harus kemo, saya cegah supaya nggak kena kemo dia. Ya. Kemudian karena ini kemoterapi, ya, ada yang disuntikin, ada yang diminum, sama semuanya juga. Itu efek sampingnya ini. Nah, kemudian penyebab kanker otak, karena banyak yang kanker otak, faktor genetik. Ini kanker apa aja sebetulnya ya? Kanker otak, kanker paru, kanker nasofaring, kanker payudara, kanker prostat, kanker di liver, di hepar, itu hampir semuanya penyebabnya faktor genetik, faktor radiasi. Radiasi dari mana nih? Apapun yang ada radiasinya, apapun yang ada radiasinya. Maka Bapak Ibu dengarkan baik-baik ya. Orang kalau Bapak Ibu disuruh di apa namanya, di rongsen, itu orangnya itu yang ngebantu Bapak Ibu pakai baju. Kan saya pernah di tempat rongsenan, di tempat ruangan rongsen, ya, waktu dinas di rumah sakit. Nah itu pakai baju supaya nggak kena radiasi petugasnya. Nah pasiennya kena radiasi. Ya. Jadi boleh sekali-kali harus rongsen boleh, tapi jangan setiap setahun sekali rongsen. Apa namanya, apapun yang menggunakan radiasi itu hindari. Ya. Kemudian pencemaran lingkungan, kemudian kebiasaan merokok, baik rokok aktif maupun rokok pasif. Anak ibu nggak ngerokok, anak bapak nggak ngerokok, tapi bapak ngerokok di rumah. Kalau mau ngerokok luar Bapak Ibu. Kalau ngerokok di luar, kalau ngerokok jangan di bis. Ada pernah ngerokok sambil sambil nyupir, padahal penumpangnya banyak di situ. Itu zalim Bapak Ibu.
Nah, kebiasaan merokok itu menyebabkan kanker. Kemudian usia. Dari sejumlah data medis, kanker otak lebih banyak ditemukan pada anak-anak dan lansia. Nah, protokol kena kanker ini, Bapak Ibu ya. Satu, karena sel kanker ini makanannya adalah gula. Sel kanker itu makannya gula. Kalau kebanyakan gula itu dia senang dan semakin menyebarnya luas. Maka kurangi gula, bukan nggak boleh gula. Karena kurang gula juga lemes kita. Gula normalnya 110 sampai 170. Yang kedua, hindari makan tepung. Yang selanjutnya hindari masukkan racun lagi. Racun-racun dari makanan, minuman yang ada racunnya, dari pengawetnya ada, dari pewarnanya, itu hindar-hindar. Kemudian detok, keluarkan racun itu yang ada di darah dan ada di usus dengan alkabes, ya kan, untuk mengeluarkannya. Nah, alkabes dengan kemudian ada sislim, ada prima, kemudian perbaiki semua infeksi. Jadi jaga supaya daya tahan tubuhnya bagus, nggak terjadi infeksi. Kemudian beli ekstrak kanker, ekstrak ada mengkudu, delima, jamu-jamu daun sirsak. Nah, itu adalah ekstrak anti kanker ciptaan Allah. Nah, nggak usah pakai kemo, pakai ini nih. Nah, kemudian naikin imunitas. Bisa dengan habatus sauda, bisa dengan mengkudu, banyak untuk meningkatkan imun. Kemudian prebiotik konsumsi. Kemudian nyeker, jalan kaki nyeker. Kemudian memperlancar energi supaya lancar energi kita, Bapak Ibu. Pada saat kena kanker itu satu, ridho. Karena kalaupun nggak ridho, itu akan semakin sel kankernya makin ganas. Ridho. Itu Allah akan memudahkan, meringankan. Ikhlas, maafkan orang-orang yang menyakiti kita. Ini adalah terapi psikisnya, Bapak Ibu. Syukur, kemudian jangan ada kata kotor. Kalimat-kalimat kotor jangan ada dalam hati kita. Latihan terus. Dan ada di buku ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu Bapak Ibu, yang dikonsumsi adalah Prima Natura. Nah, ini belum masuk ke sini ya. Prima Natura. Prima Natura itu, bentar. Prima Natura itu ada di PT Base yang ada sirsatnya. Ini Bapak Ibu. Prima Natura. Tinggal 1094 botol lagi Bapak Ibu sekarang. Tadinya 3.000 ini, cepet banget habisnya. Kenapa? Karena yang kanker nasofaring, kanker ini banyak banget Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu nih, Natura ini isinya ada sirsak, ya, ada kunyit, ya. Kemudian juga isinya atau komposisinya, bentar, buah mengkudu isinya itu, daun sirsak dan kunyit itu luar biasa untuk menghancurkan si sel kanker dan sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Daun sirsak mengandung acetogenin, senyawa yang memiliki aktivitas anti kanker, ya, daun sirsak. Nah, di Prima ini mengandung daun sirsak. Buah mengkudu itu mengandung senyawa-senyawa dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi, anti radang, antioksidannya tinggi, dan dapat membantu pengobatan kanker. Daun mengkudu ada di sini di Prima ya, Prima Natura Herb. Kemudian kunyit. Nah, kunyit ini mengandung kurkumin yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan serta menunjukkan potensi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker. Dan kalau Bapak Ibu konsumsi ini, ya, konsumsi Prima Natura, Bapak Ibu itu tidak membuat tidak membabat sel yang bagusnya. Itu bagusnya. Tidak membabat sel yang bagusnya.
Yang dibabat sama dia adalah sel yang kankernya aja. Nih lihat, tinggal 1094 malam hari ini. Ini akan cepat habis karena kemarin baru 3000 stoknya. Ya, cepat habis banget. Nah, Bapak Ibu, ini dikonsumsi 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Satu kapsul minggu pertama, satu kapsul pagi, satu kapsul siang, satu kapsul malam. Minggu kedua, 2 pagi, 2 siang, 2 malam sesudah makan. Minumnya pakai Alkabes nih. Minumnya pakai Alkabes, kemudian herbalnya pakai Natura, Natura herbal, dan yang kedua ditambah dengan ini Ayamil. Ini Ayamil tinggal 1800 lagi dari 3000, 1800 lagi langsung di screenshot boleh Ayamil. Ini laku sekali karena ini ada mengkudunya, susu kambing etawa, kemudian ada daun salamnya, ya 3 kali, maaf 2 kali 2 sendok makan diseduh pakai air hangat. Kemudian ditambah lagi dengan ini minumnya ya Alkabes, minum Alkabes. Jadi pakainya apa? Natura. Langsung dicek sekarang Bapak Ibu di websitenya ya, di websitenya, karena ini sangat apa namanya, cepat banget habisnya Bapak Ibu. Dan sampaikan kepada orang-orang, teman-teman saudara kita ataupun di rumah sakit sangat membutuhkan Prima dan Ayamil serta Alkabes ini. Sangat membutuhkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi solusi buat mereka Bapak Ibu. Demikian solusi dari saya, solusi tentang kanker, solusi tentang kehidupan, tentang ekonomi. Mudah-mudahan menjadi wasilah tahun ini, akhir tahun ini. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang sukses dunia akhiratnya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian bisa beli motor cash, mobil cash, umroh, haji, bikin masjid, bikin pesantren. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih atas waktu yang kau berikan kepada kami malam hari ini. Ya Allah, terima kasih malam hari ini dengan kesulitan kami membuat kami semakin dekat kepadamu. Ya Allah, mudahkan kami untuk melunaskan hutang-hutang kami. Ya Allah, kami ingin hidup lebih layak lagi ya Allah, tanpa hutang dan riba. Ya Allah, kuatkan kami untuk hijrah dari riba, untuk tobat dan nasuha dari riba, untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya keluar dari riba ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman Islam anak-anak kami, sakinahkan, mewadahkan, warohmahkan ya Allah keluarga kami. Ya Arhamar Rahimin, izinkan kami membawa orang tua kami ke Baitullah ya Allah melalui wasilah PTBS ini. Jadikan PTBS ini sebagai kendaraan kami untuk memperkaya banyak umat ya Allah, untuk menjadi wasilah banyak umat ya Allah, supaya lebih kenal lagi kepadamu, supaya memperkuat iman dan ekonomi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan PTBS ini sebagai wasilah kendaraan kami untuk banyak silaturahmi. Ya Allah, jadikan PTBS ini ya Allah untuk membuat kami semakin dekat denganmu, untuk membuat kami semakin indah hidup ini tanpa riba ya Allah. Ya Allah, jadikan PTBS ini sebagai kendaraan kami untuk berdakwah anti riba ya Allah, untuk memberikan solusi kepada banyak orang yang sedang terlilit hutang dan riba ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, terima kasih ya Allah atas kesempatan hidup ini dan berikan kami umur yang panjang, penuh manfaat, penuh dengan ketaatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat, berkah, dan penuh dengan kasih sayang dan cinta Allah. Silakan hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ke seminar ini. Silakan hubungi, minta petunjuk beliau, minta formulir pendaftaran melalui WA, melalui telepon. Silakan minta kepada orang yang mengundang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang mengundang siapapun ke Zoom ini, maka silakan di follow up, silakan silaturahmi, silakan
berikan formulirnya. Dan malam hari ini minta kepada Allah, laporkan kepada Allah, kemudian istikharah. Insya Allah ini perusahaan menjadi wasilah Bapak Ibu menjadi hidup lebih layak lagi, lebih kaya dan barokah. Demikian, mohon maaf lahir batin dari saya, Asep Ruder. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan hari Ahad tanggal 6 saya di Tangerang, di Surabi 75 ya, 74 75. Nah, hari Ahad tanggal 6 besok. Tanggal 12-nya hari Ahad di Purwakarta. 12 Oktober Ahad di Purwakarta. Sabtu ya? Sabtu. Kemudian tanggal 21 hari Senin sore di Bandung. Di PTBS Bandung, insya Allah saya ngisi di PTBS Bandung hari Senin sore. Di lantai 3. Di lantai 3, di lantai 3 PTBS kantor di Bandung. Itu di lantai 3 hari Senin tanggal 21. Insya Allah ya. 21 Oktober. Insya Allah kita berjumpa. Dan setiap hari Selasa sore, sampai jumpa lagi dengan saya. Setiap Selasa sore saya ngisi di kantor PTBS Tebet, Jakarta Selatan. Setiap Selasa sore. Nah, insya Allah ya. Barakallah, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Jogja, aduh belum ada. Silakan ke Pak Haji Adan Haris, dekat di situ dengan guru saya, yaitu Pak Haji Adan Haris. Barakallah. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.